Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semua. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran yang kita telah bahas, yaitu melanjutkan bab 1 anatomi fisiologi. Kemarin kita sudah sampai di pelajaran dehidrasi. Kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya adalah mengenai struktur tubuh manusia. Kalau berbicara tentang struktur tubuh manusia, maka kita semua tahu apa itu struktur tubuh. Ada beberapa bagian. Yang pertama saya coba aja disebutkan adalah sel. Jadi sel itu apa? Sel itu adalah bagian terkecil daripada makhluk hidup. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan daripada sel-sel yang bentuknya, beratnya, dan bekerjanya sama. Itu yang dimaksud dengan jaringan. Sedangkan yang ketiga adalah organ. Organ itu adalah kumpulan daripada jaringan, beberapa macam jaringan yang mempunyai tugas khusus. Contohnya kalau kita lihat tugas itu seperti apa? Ya seperti misalnya adalah jaringan jantung, jaringan ginjal, jaringan otak. Itu semuanya berbeda-beda fungsinya. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya adalah susunan tubuh manusia. Kalau berbicara manusia adalah terdiri dari beberapa bagian susunan tubuh. Kenapa? Karena kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Oke, saya sebutkan susunan tubuh manusia terdiri. Yang pertama adalah susunan kerangka. Jadi kita bisa berjalan karena ada kerangka. Yang kedua adalah susunan daripada otot. Otot itu bahasa medisnya sebut muskularis. Yang ketiga adalah susunan saraf. Jadi kalau ada di tulang itu nempel artinya otot. Di dalam otot ada saraf. Kita bergerak karena ada saraf. Yang berikut adalah susunan peredaran darah. Jadi kalau peredaran darah itu adalah kalau di dalam rumah itu ada namanya air. Air itu pasti ada di dalam pipa, di dalam keran. Harus mengalir. Yang kelima adalah sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan di sini adalah untuk memberikan seluruh makanan masuk ke dalam sistem pencernaan yang akan menimbulkan tenaga manusia. Karena kalau kita tidak makan, itu tidak akan ada tenaga. Yang keenam adalah sistem kelenjar buntu. Ini adalah semuanya organ-organ yang paling penting. Ada kaitannya seluruh tubuh kita. Yang ketujuh adalah sistem pernapasan. Jadi di dalam tubuh kita itu perlu pernapas. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen itu dibawa oleh darah. Sampai di dalam pembuluh darah itu akan masuk ke seluruh jaringan yang ada dalam tubuh kita. Yang kedelapan adalah sistem perkemihan. Jadi kalau kita minum banyak atau tidak pernah minum, maka urin tidak akan keluar. Kalau kita minum banyak pun, urin pasti keluar. Jadi sesuai dengan kebutuhan, itu adalah cairan di dalam tubuh kita. Kita kemarin sudah belajar tentang sistem cairan tubuh. Oke, kalau kelebihan pasti dibuang, kalau kekurangan pasti disimpan. Di mana disimpannya? Di dalam jaringan. Yang ke-9 adalah sistem kulit. Jadi tubuh kita itu dibalut oleh kulit. Kenapa? Kulit itu salah satunya fungsinya adalah sebagai pelindung daripada jaringan yang ada di bawahnya. Yang kemudian juga paling penting adalah sebagai estetika atau kecantikan. Karena kalau kita tidak ada kulit di dalam tubuh kita, saya yakin semua orang pada takut.
Dan yang ke-10 atau terakhir adalah sistem panca indera. Semua kelengkapan kalau tidak ada panca indera itu berarti tidak normal. Jadi panca indera itu kita bahas nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, berikut adalah tadi kita sudah berbicara tentang susunan tubuh kita. Kenapa kita bisa berjalan, kenapa kita bisa hidup, kenapa kita bisa makan, minum, bernapas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur sel. Struktur sel itu ada 3 bagian atau 3 lapisan. Yang pertama adalah dinding sel. Ini mungkin di SMP dulu sudah belajar. Dinding sel adalah gunanya untuk memasukkan dan mengeluarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Sedangkan yang kedua adalah neoplasma, yaitu badan sel. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk membuat zat-zat yang ada di dalam tubuh kita yang terdiri dari protein, hidrat arang, lemak, garam, vitamin-vitamin, air, dan mineral. Itu yang ada di dalam neoplasma. Sedangkan yang ketiga adalah inti sel. Inti sel adalah fungsinya sebagai kegiatan kimiawi di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, perkembangan dalam pembuluh darah yang ada di dalam sel. Itu ada yang dimaksud dengan inti sel. Saya ulangi, adalah kegiatan kimiawi, yaitu untuk pembentukan, perkembangan, dan pembelahan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah unisel. Ini masih kita belajar, masih dalam taraf dasar pengetahuan awal. Unisel adalah terdiri dari satu sel, atau dalam kurung bahasa medis disebut adalah amuba. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah metabolisme, yaitu di mana terjadi sel masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah katabolisme. Ini semuanya sudah tahu. Katabolisme itu adalah pemecahan zat-zat di dalam sel yang akan mendapatkan tenaga dan panas. Jadi kalau kita olahraga, lari-lari, jogging, itu akan mendapatkan panas dulu. Kemudian akan menimbulkan tenaga. Sehingga apa? Ya, sehingga kita berolahraga dengan cukup baik. Dan yang ketiga adalah pergerakan uniseluler. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah dengan cara kaki palsu. Yang kedua adalah dengan cara bulu cambuk. Dan yang ketiga adalah dengan cara bulu getar. Itu adalah pergerakan. Jadi sel itu sebenarnya tidak diam aja, bergerak deh semuanya. Karena sel itu bisa memperbanyak diri. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah reproduksi sel. Jadi kalau reproduksi sel itu ada juga 3 macam. Ya, yang pertama adalah amitosis. Apa itu amitosis? Amitosis adalah memperbanyak diri dengan cara langsung. Artinya apa? Artinya kalau sel mulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Itu adalah langsung. Jadi kita bisa berkembang, tubuh manusia itu adalah dengan adanya perkembangan sel. Yang kedua adalah mitosis. Mitosis itu adalah memperbanyak diri dengan secara tidak langsung. Jadi ada langsung, ada tidak langsung. Tidak langsung maksudnya bagaimana? Berarti dia bertahap. Ada beberapa tahap ya untuk supaya memperbanyak diri. Yang pertama adalah yang disebut dengan profase. Jadi ada fase-fase, tahapan-tahapan dia supaya memperbanyak diri. Yang kedua adalah metafase. Yang ketiga adalah anafase. Dan yang keempat adalah telofase. Jadi keempat
tahapan ini adalah maksudnya untuk memperbanyak diri secara tidak langsung. Itu adalah yang ada di dalam sel. Yang ketiga adalah memperbanyak diri dengan berjenis kelamin. Jadi berjenis kelamin di sini adalah contohnya adalah makhluk hidup, manusia, binatang. Itu adalah berjenis kelamin. Jadi manusia itu ada sel betina, ada sel jantan. Kalau tidak ada itu salah satu, maka tidak akan memperbanyak diri. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada perempuan, maka laki-laki semua di dunia ini tidak akan bertambah penduduk. Sebaliknya, ada perempuan semua, tidak ada laki, juga tidak ada bertambahnya penduduk. Itu adalah dengan cara reproduksi sel di dalam tubuh kita. Sedangkan untuk melengkapi di dalam tubuh kita ada beberapa macam jaringan. Ya, yang pertama adalah jaringan penutup. Jadi jaringan penutup itu adalah fungsinya menutupi tubuh bagian luar dan dalam. Terdiri dari beberapa jaringan, ada 2 jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jadi tubuh kita tuh dilapisi oleh jaringan epitel, terutama bagian luar. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ada yang gepeng, ada yang kubus, ada juga yang silinder. Untuk apa sih fungsinya daripada jaringan epitel itu? Ya, akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagai proteksi. Jadi untuk melindungi di dalam tubuh kita, yaitu adalah proteksi. Yang kedua adalah absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah sekresi. Jadi sekresi itu adalah pengeluaran cairan yang melewati kulit. Contohnya apa? Contohnya adalah keringat. Ada 2, ada eksokrin, ada endokrin. Ada yang di dalam tubuh, ada yang dari luar tubuh. Yang keempat adalah menerima rangsangan dari luar. Jadi kulit itu salah satunya adalah menerima rangsangan. Jadi kalau ada rangsangan dari luar melalui kulit, melalui luar, maka itu semua rangsangan akan disampaikan ke otak. Nanti dari otak akan reaksi. Jadi ada sensorik, ada motorik. Sensorik adalah dari luar, sedangkan motorik adalah dari pusat, dari otak. Yang kelima adalah fungsinya adalah sebagai ekskresi. Ekskresi adalah mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita. Contohnya seperti apa ya? Seperti kita urin, kencing. Jadi kencing, keringat itu adalah yang diekskresi. Eks itu artinya keluar. Jadi zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui urin dan keringat. Dan yang keenam adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan. Zat-zat yang tidak diperlukan dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh akan disaring oleh jaringan epitel. Itu yang dimaksud dengan filtrasi. Jadi filter. Sifatnya apa? Sifatnya daripada jaringan epitel, yang pertama adalah membentuk selaput jaringan. Jadi dia membuat selaput di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah melekat pada jaringan yang ada di bawahnya. Yang ketiga adalah sel satu sama lain itu akan diikat. Ya, akan diikat oleh suatu benda yang disebut dengan myofibril. Jadi jaringan itu ada ikatannya, tidak sembarangan begitu aja. Sama dengan kita ngikat barang. Maksudnya apa? Supaya jangan bercerai-berai. Dan yang kelima adalah mempunyai sifat regenerasi. Jadi regenerasi itu adalah
mempunyai jaringan-jaringan baru, jaringan-jaringan yang akan tumbuh. Kenapa? Sel itu akan mati. Sel itu akan mati dalam beberapa hari, itu akan diganti. Itu yang dimaksud dengan regenerasi. Sama dengan manusia. Manusia juga akan mati. Regenerasinya siapa? Ya anak cucunya. Itu yang dimaksud dengan regenerasi. Dan yang berikut adalah jaringan endotel. Tadi ada epitel, ada endotel. Endotel adalah fungsinya menutupi tubuh bagian dalam yang tidak ada hubungannya dengan udara luar. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin bagian dalam pembuluh darah, bagian daripada jantung, bagian dalam. Itu ya. Jadi kira-kira kalau kita berbicara tentang tubuh manusia, banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Ya, untuk berikutnya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita akan melanjutkan pelajaran yang akan saya berikan, yaitu anatomi fisiologi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.